Allah itu besar. Bahasa Arabnya Allah, Allahu Akbar. Jadi orang biasa bilang, oh, yang biasa bilang Allahu Akbar itu Islam. Ya biasa, tapi Alkitab kita, kitab Ayub bahkan lebih tua dari Daud itu. Kira-kira sejaman dengan Abraham. 2000 tahun sebelum Masehi itu Alkitab kita sudah bilang Allah itu sudah besar. Menulis Allahu Akbar. Sudah menulis Allahu Akbar dalam bahasa Ibrani. Jadi bukan kita yang mau niru-niru Islam. Shalom, selamat datang di RCC, Revival Community Channel. RCC adalah komunitas untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Di bawah pembinaan Bapak Pendeta Esra Soru, mari kita tumbuh bersama di dalam pengajaran yang benar. Apabila saudara diberkati, jangan ragu untuk subscribe dan share, aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Wow, selamat siang sahabat Ngobras, Ngobrol Alkitab Santai. Masih bersama dengan saya Yosua Yan, dan seperti biasa dengan narasumber kita Bapak Pendeta Esra Alfred Soru. Shalom Pak Esra, apa kabar Pak? Shalom, puji Tuhan. Puji baik. Tuhan. Sehat, seger, Sehat, Pak. kelihatan koneng ini batiknya keren sekali Pak Esra. Ya, seperti flyer yang kita umumkan hari ini Pak, tentang ngobras, topik kita mengenai misteri Allah Tritunggal. Karena Allah Tritunggal ini jadi isu, jadi topik yang selalu seru Pak untuk diperbincangkan gitu Pak. Apalagi ya puji Tuhan Pak, ternyata saya pantau, kita ikuti sahabat ngobras ini banyak juga loh Pak yang bukan orang Kristen tapi malah mengikuti kita Pak. Jadi ya siapa tahu dengan pemberitaan firman, dengan pengajaran yang kita boleh sampaikan dan menjadi berkat dan memberikan sebuah pencerahan, pengenalan, dan setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, saya sambut sahabat ngobras dimanapun Anda berada. Wah, ini sahabat kita yang paling setia Pak David Siagian, sampaikan salam. Dari New Zealand, salam juga Pak, shalom. Juga teman-teman dari Tangerang Selatan, Jakarta, sudah pada say hi. Dari Kalbar, Bengkayang, Pak Akong. Puji Tuhan, Pak, topik kita hari ini Pak Esra, katanya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kok Tuhannya orang Kristen Allah Tritunggal? Ini seru nih Pak. Jadi saya seperti biasa Pak, kita akan kupas, kita akan kulik kata per kata terlebih dulu. Pak Esra, mungkin awal opening ini Pak Esra bisa tolong jelaskan dulu buat sahabat ngobras nih Pak. Apa sih itu Tritunggal? Supaya kita clear dulu nih. Silakan Pak Esra. Ya, Tritunggal, kalau kita mau bahas kata secara etimologis, ya terdiri dari dua kata sebenarnya, tri dan tunggal. Tri itu tiga, tunggal itu satu, jadi Tritunggal ya 31. Gitu. Udah, cuman sesimpel itu Pak ya. Tapi sebentar nih Pak, ada juga istilah lain nih Pak, Trinitas. Nah, apakah maknanya sama nih, Tritunggal, Trinitas? Gimana itu Pak? Sama saja, karena Tritunggal itu kan ya bahasa kita, mungkin diambil dari bahasa Sanskerta ya. Tapi Trinitas itu bahasa Latinnya, itu juga terdiri dari dua kata, yaitu tres, itu artinya tiga, dan unus. Tres. Ya, unus kan jadi ones, bahasa Inggris yang oneness itu ya kan. Ya, jadi tres dan unus. Tres itu artinya tiga dan unus itu satu. Jadi sama seperti Tritunggal yang artinya 31, ya juga Trinitas itu ya tetap artinya 31. Gitu, Oke, Pak. jadi sebetulnya Tritunggal, Trinitas artinya sama, 3, 1. Nah, sekarang pertanyaannya nih Pak, kita bedah nih, apa yang 3 dan apa yang 1 Pak? Ya, kan kalau kita membangun definisi ya, kita kalau membangun definisi itu ada yang disebut sebagai definisi etimologis, ada yang secara terminologis. Yang saya sebutkan tadi itu definisi etimologisnya, asal katanya. Sama seperti kita misalnya bikin definisi keyboard.
Keyboard itu berasal dari dua kata, yaitu key yang artinya papan dan board. Key artinya kunci dan board itu artinya papan. Jadi keyboard itu artinya papan berkunci, gitu kan? Itu secara etimologis. Tapi kalau secara terminologis ya kita lihat saja penjelasannya. Keyboard adalah sebuah alat musik tekan dan terus-terus, itu apa artinya? Nah, kalau yang saya sebut tadi itu adalah definisi etimologis dari Tritunggal dan Trinitas, 3-1. Ya. Tapi secara terminologi itu merujuk kepada doktrin dalam kekristenan yang berkaitan dengan doktrin Allah. Dan Trinitas atau Tritunggal itu adalah suatu doktrin di dalam kekristenan yang mengajarkan bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang tiga pribadinya tetapi tunggal atau satu hakikatnya. Jadi kalau ditanya Tritunggal itu apa yang tiga, apa yang tri, apa yang tunggal, yang tri itu pribadinya, yang tunggal itu adalah hakikatnya. Gitu Pak. Nah, ini menarik nih Pak. Jadi kita membahas nih sekarang masalah tiga pribadi lalu satu hakikat. Tapi sebelum itu saya ingin tanya nih Pak, apakah istilah Tritunggal atau Trinitas itu ada di Alkitab? Karena seperti biasa ngobras kan harus dasarnya Alkitab. Ngobrol Alkitab santai. Kalau ada ayatnya di mana gitu Pak? Silakan Pak Isra. Tidak ada. Ya, istilah Tritunggal atau Trinitas itu tidak ada di dalam Alkitab. Nah, kata ini pertama kali dipakai oleh seorang bapak gereja yang namanya Tertullian. Gitu, Pak. Iya. Oh, jadi makanya kalau kita search gitu kan di Bible, di Alkitab, di handphone, di iPad gitu kan kok nggak keluar gitu. Ya. Berarti boleh dikatakan kalau nggak ada di Alkitab, apakah kita bisa sebut ajarannya nggak Alkitabiah gitu Pak? Nggak bisa begitu, karena yang ditanyakan ini kan istilahnya tuh tidak ada, ya. Tapi bukan berarti ajarannya tidak ada, ya. Kita kan tidak hanya bergantung pada istilah. Tadi kan yang saya bilang yang tidak ada tuh istilahnya, bukan ajarannya. Istilahnya itu baru diberikan atau dipakai oleh Tertullian, bapak gereja. Tapi ajarannya jelas ada. Dan tidak ada aturan bahwa kalau ajarannya ada, istilahnya harus ada. Siapa yang harus membuat aturan itu? Sekarang gini loh. Baik Katolik atau Protestan, kita mempercayai adanya yang disebut sebagai sakramen. Ya, terlepas dari kontroversi atau perbedaan jumlah sakramen. Karena Kristen percaya, Protestan percaya dua sakramen, yaitu perjamuan kudus dan baptisan kudus, sedangkan Katolik itu percaya 7 sakramen. Lepas daripada itu, tapi dua gereja ini percaya ada sakramen, ya. Nah, tapi kalau kita bicara sakramen, istilah sakramen itu ada nggak di Alkitab? Ya, kalau kita cari dari Kejadian sampai Wahyu juga kita nggak dapat itu istilah sakramen. Tapi kan kalau kita bicara di dalam pandangan Protestan saja bahwa ada dua sakramen, yaitu perjamuan kudus dan baptisan kudus. Nah, perjamuan kudus ada nggak diajar di Alkitab? Ada. Baptisan? Ada. Perjamuan kudus ada. Apa yang ku terima dari Tuhan itu kutuliskan padamu, yaitu pada malam terakhir dan seterusnya. Yesus berkata, inilah tubuhku dan seterusnya. Itu kan ada ajarannya. Baptisan juga ada. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Berarti praktek dan ajaran tentang perjamuan ada. Praktek dan ajaran tentang baptisan ada. Berarti dua sakramen itu ada ajarannya. Tapi istilah sakramennya tidak ada. Ya. Jadi kita bukan hanya bicara sebatas istilah, tapi ajaran. Karena itulah sekalipun istilah Tritunggal atau Trinitas itu tidak ada di Alkitab, tetapi konsepnya ditemukan sangat kuat di dalam Alkitab. Gitu. Nah, ini menarik nih Pak. Katanya tidak ada di dalam Alkitab, tetapi konsepnya atau mungkin doktrinnya itu ada. Nah, kalau begitu bisakah Pak Isra menunjukkan satu saja ayat yang mengajarkan tentang doktrin Tritunggal? Jadi bukan kata Tritunggal, tapi doktrinnya gitu Pak. Gak bisa juga. Kenapa?
Karena konsep tentang Tritunggal itu tidak dibangun dari 1-2 ayat. Ya. Jadi kalau kita mau mencari satu ayat mana yang menggambarkan seluruh kompleksitas konsep Tritunggal Kristen, nggak ada. Kenapa? Ya. Karena doktrin Tritunggal dengan seluruh konsepnya itu tidak dibangun dari 1-2 ayat, tapi dibangun dari seluruh bagian kitab suci yang berbicara tentang Allah. Berbicara tentang Allah. Nah, karena itu kalau mau cari satu, nggak ada. Paling-paling kita bisa mendapatkan ada ayat yang menyebutkan misalnya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi kan Matius 28 yang bilang baptislah dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus itu tidak mewakili seluruh kompleksitas konsep Tritunggal. Nah, karena itu kita tidak bisa memberikan hanya satu ayat. Kalau dituntut satu ayat, nah, karena ajaran Tritunggal dibangun dari seluruh Alkitab. Kesimpulan logis dari hasil studi seluruh Alkitab. Jadi bukan hanya 1-2 ayat saja. Gitu, Pak. Oke, jadi ini supaya sahabat ngobras kita juga, kenapa saya mengejar seperti itu? Supaya diskusi kita tetap nggak lari dari Alkitab, tetapi ini kan konsepnya yang disampaikan tadi dari Pak Esra ya. Nah, tapi gini Pak, ada tuduhan juga nih bahwa sebenarnya ajaran tentang Tritunggal itu bersumber dari berbagai macam kepercayaan kafir pra-Kristen, di mana gini, dalam kebudayaan tertentu ada kepercayaan tentang 3 dewa serangkai. Jadi 3 tapi 1. Contohnya di Mesir ada penyembahan kepada 3 dewa, Horus, Osiris, dan Isis. Nah, mengenai hal ini Pak, tentang tuduhan ini, apa tanggapan Pak Esra? Ya, tuduhan semacam itu biasa datang dari orang saksi Yehova. Juga Unitarian, lalu ada juga yang ikut-ngikut Islam, yang sering menyerang doktrin Tritunggal. Mereka itu menganggap bahwa kekristenan dengan konsep Tritunggal itu sebenarnya adalah, atau doktrin Tritunggal itu sebenarnya adalah hasil penyusupan kepercayaan kafir masuk ke dalam kekristenan. Ya, mereka lalu akhirnya merujuk kepada di berbagai macam kebudayaan ada kepercayaan terhadap dewa 3 serangkai. Dewa 3 serangkai itu ada 3 dewa yang disebut tapi mempunyai hubungan yang karib atau hubungan yang erat. Nah, itu dewa 3 serangkai. Nah, lalu seperti yang tadi Pak Yos bilang, di Mesir itu ada dewa 3 serangkai, Horus, Osiris, dan Isis. Ya, nah bukan cuma itu ya, dari Babel misalnya itu juga ada dewa 3 serangkai, yakni Istar, Sin, dan Samas. Juga dari wilayah Mesopotamia itu ada dewa 3 serangkai namanya Anu, Enlil, dan Ea. Lalu juga dari Palmyra misalnya itu ada dewa 3 serangkai namanya Bol, Yarhibol, dan Aglibol. Ya, nah karena ada dewa-dewa 3 serangkai ini, lalu mereka bilang, nah ini pasti kekristenan mendapatkan doktrin Tritunggal dari agama-agama kafir ini. Ya, tapi saudara, tuduhan ini bodoh sebenarnya ya, karena adanya dewa 3 serangkai di sana dengan konsep Tritunggal itu bagaimana menjelaskan bahwa itu pasti ada hubungan? Adanya kemiripan tidak berarti pasti berhubungan. Ya, lagi pula ini namanya asal nuduh. Kalau kita mau melihat, untuk tahu itu pertama, pahami konsep Tritunggal Kristen seperti apa. Kedua, pahami apa yang dijelaskan dari berbagai literatur terkait dengan dewa-dewa 3 serangkai itu. Lalu bandingkan, apakah sama apa tidak? Mirip apa tidak? Nah, tadi Pak Yos sempat singgung Tritunggal Mesir, yaitu Horus, bukan Tritunggal. Horus, dewa 3 serangkai. 3 dewa. Ya. Horus, Osiris, dan Isis. Ya. Nah, saya coba jelaskan. Ya, sebenarnya semua yang tadi saya sebut dari Palmyra, dari Babilonia, dari Mesopotamia itu bisa dijelaskan semua. Tapi kalau kita misalnya ambil satu saja, yaitu yang paling umum, Horus, Osiris, dan Isis. Horus itu siapa? Dia ini adalah dewa Mesir
tapi dewanya itu dalam bentuk burung falcon atau semacam elang yang matanya itu adalah matahari dan bulan. Ya, saudara bisa melihat. Nah, inilah Horus. Ini model seperti burung, ya. Matanya itu bulan dan bintang, ya. Nah, Horus ini dia mempunyai seorang musuh yang kekal, boleh dibilang begitu. Musuhnya itu yaitu dewa lain yang namanya dewa Set, ya. Horus ini adalah anak dari Osiris yang juga bermusuhan dengan Set. Tapi akhirnya si Set itu, dewa Set itu berhasil membunuh Osiris, ayahnya Horus. Nah, belakangan Horus lalu membalas dendam atas kematian ayahnya dengan mengalahkan Set dalam sebuah pertempuran. Tapi dalam tempuran itu matanya Horus itu rusak, mata kirinya rusak. Lalu datanglah satu dewa lain namanya dewa Thoth untuk menyembuhkan mata dari Horus ini. Dan Horus ini menjadi dewa lokal di banyak tempat di Mesir, dan belakangan orang-orang Yunani itu juga menyembahnya dan menyebutnya sebagai dewa Apollo. Ya, itu adalah Horus. Lalu Osiris, tadi sudah saya singgung bahwa Osiris ini adalah ayah dari Horus. Nah, Osiris ini itu dipercaya sebagai dewa kesuburan. Dewa kesuburan kalau kita melihat ini ya. Nah, ini adalah Osiris, ya. Ini adalah Osiris yang merupakan ayah dari Horus itu. Ya. Ini Mesir ya. Nah, tadi sudah saya singgung, dia dibunuh oleh Set dengan cara ditenggelamkan. Setelah itu Set itu mencabik-cabik mayatnya Osiris ini menjadi 14 potongan. Lalu melemparkan atau menyebarkannya ke seluruh Mesir. Kecuali buah sakernya. Ya, yang nanti bisa memberikan kehidupan kepada dia. Dan si Osiris ini mati. Tapi selama dia mati, dia menjadi penguasa dan hakim di dunia orang mati. Nah, lalu istri dari Osiris ini atau mama dari Horus yang namanya Isis membangkitkan Osiris kembali, lalu akhirnya kawin dan melahirkan anak yang namanya Horus itu. Nah, itu tentang Osiris. Lalu yang ketiga itu adalah Isis, ya. Isis itu tadi sudah saya singgung juga. Isis ini adalah istri dari Osiris atau mama dari Horus. Ya. Horus. Ya. Nah, Osiris mati dibunuh oleh Set seperti saya katakan tadi, dan si Isis ini itu sangat berkabung dengan kematian suaminya. Nah, kalau ini adalah Isis ya. Ini istri dari Osiris, mama dari Horus. Nah, dia tadi kan saya sudah bilang bahwa waktu Set membunuh Osiris itu potongan-potongan mayatnya dibuang di seluruh Mesir. Nah, si Isis ini menemukan potongan-potongan dari tubuh suaminya yang mati dibunuh itu. Tapi si Isis mempunyai kekuatan magic dan dia lalu menggabungkan kembali semua potongan-potongan tubuh dari Osiris, lalu akhirnya menghidupkannya kembali. Nah, setelah itu kan punya anak namanya Horus dengan Osiris itu. Tapi si Set itu mengejar Isis ini untuk membunuh Isis. Lalu membunuh Horus. Lalu Isis menyembunyikan Horus dari kejaran Set sampai si Horus ini menjadi besar. Setelah itu Horus menjadi besar, dia membalas kematian atau pembunuhan yang pernah dilakukan oleh Set kepada ayahnya Osiris. Nah, akhirnya kita bisa lihat juga bahwa dalam perlindungan yang dia berikan, Isis itu melindungi Horus dan membuat dia menjadi semacam dewa pelindung. Tapi siapa sebenarnya atau bagaimana hubungan antara Set
yang membunuh Osiris itu dengan istrinya Osiris. Hubungannya adalah kakak adik. Berarti Set dan Isis ini adalah kakak adik. Ya. Nah, karena itulah pada waktu anaknya Horus mau membunuh Set yang adalah saudara kandungnya sendiri, maka si mamanya Isis ini berusaha juga melindungi Set. Ya. Dan artinya dia pernah melindungi Horus dari rencana pembunuhan Set. Selanjutnya dia melindungi Set dari rencana pembunuhan Horus. Ya. Nah, akhirnya Isis ini karena pernah melindungi Horus, pernah melindungi Set, lalu akhirnya dia dianggap sebagai dewi-dewi pelindung bersama dengan dewi lain yang namanya Dewi Nephthys, Dewi Neit, Dewi Selket, dan mereka menjadi dewi pelindung bagi orang-orang mati. Nah, sekarang setelah saya jelaskan begitu, apa yang kita bisa lihat? Pertama, ternyata dewa 3 serangkai dari Mesir, yaitu Horus, Osiris, dan Isis, ternyata hubungannya adalah bapak, ibu, dan anak. Atau suami, istri, dan anak. Ya. Suaminya Osiris, istrinya Isis, anaknya Horus. Selain itu, ternyata ada lebih dari 3 dewa. Bukan hanya itu, karena ada dewa Set. Lalu ada dewi perempuan, dewi-dewi yang lain itu. Dan kekuatannya bisa beda-beda. Dewa bisa lalu juga dewa bisa bermusuhan dan berkelahi dan bisa bunuh dewa lain. Ya. Lalu dewa-dewa itu bisa mempunyai tubuh yang bisa dirusak atau dibunuh dan bisa disembuhkan, bisa dihidupkan oleh dewa-dewa yang lain. Dewa juga bisa kawin dengan dewi lalu punya anak yang juga adalah dewa. Anak dewa itu bisa lemah pada satu ketika lalu akhirnya disembunyikan perlu bertambah kuat. Ya. Lalu dewi bisa bersedih karena kematian suaminya. Dan pada saat dewa mati, dia bisa berkuasa atas dunia orang mati. Itu kira-kira gambarannya begitu. Sekarang kita tanya, apakah ini ada kemiripan dengan doktrin? Nggak nyambung. Nggak nyambung sama sekali. Jadi mereka hanya lihat, wah, Bapak Anak Roh Kudus, wah, Osiris, Horus, Osiris, Isis, wah, sama dong. Nah, itu namanya mencoba cocokologi. Ya, cocokologi itu hanya karena ada 3 serangkai lalu ini. Itu kalau kita bahas satu persatu juga dari Tritunggalnya dewa 3 serangkainya Palmyra, Mesopotamia, Babilonia, maka semua tidak nyambung, ya. Justru kalau kita pelajari lebih dalam, maka itu lebih menunjuk pada perbedaannya yang sangat menyolok ketimbang persamaannya, ya. Karena itu adalah kengauran, ya, atau lebih tepatnya kegoblokan kalau menghubungkan Tritunggal dengan dewa-dewa 3 serangkai. Tapi anehnya mereka anggap itu senjata hebat dipakai serang doktrin Tritunggal. Saksiova begitu, Unitarian begitu, beberapa tokoh Islam anggap dapat senjata lalu serang kita, ya. Nah, tapi ya ingat ya, kekristenan ini sudah hampir 2000 tahun dan segala macam serangan itu kita sudah pernah hadapi, ya. Tapi tetap iman terhadap doktrin Allah Tritunggal itu tetap berdiri teguh. Ya, jadi sahabat Ngobras, kenapa tadi saya mengejar pertanyaan itu karena soalnya ada yang komen, aku kok bingung ya dengan ininya ya, ceritanya ya. Kalau Anda bingung, saya habis nonton Gods of Egypt di Netflix, yaitu tentang Horus, Osiris, dan Isis gitu. Jadi Anda bisa nonton itu. Makanya tadi saya tanya sama Pak Esra, kenapa itu jadi serangan juga buat kekristenan, padahal sebetulnya nggak nyambung gitu. Silahkan nonton di Netflix. Nah, sekarang hal yang lain, Pak. Ada juga serangan yang lain bahwa ada yang mengatakan bahwa doktrin Tritunggal ini nggak masuk akal, Pak. Masa sih Allah kok 3 tapi sekaligus 1? Bagaimana penjelasannya, Pak Esra? Yang bilang Allah itu 3 sekaligus 1 itu siapa? Ya, kalau memang kita mengatakan tadi, kalau lihat definisi yang saya sebut tentang Allah Tritunggal, saya nggak bilang Allah itu 3 sekaligus 1. Kalau memang Allah itu 3 sekaligus 1, itu tidak masuk di akal. Itu kontradiksi. Karena 3 bukan 1, 1 bukan 3. Ya. Tapi doktrin Tritunggal itu bukan begitu definisinya. Ya, tadi kan saya sudah katakan bahwa doktrin Tritunggal itu 3 pribadinya
satu hakikatnya. Atau Hakikatnya. satu hakikatnya, tiga pribadinya. Jadi perhatikan di sini Pak Yos, ada tiga, ada satu. Tapi tiga dan satu itu tidak mengacu kepada objek yang sama. Ya. Jadi kalau tiga Allah, satu Allah. Berarti tiga mengacu pada Allah, satu mengacu pada Allah. Itu nggak masuk akal. Tapi kalau tiga dan satu itu mengacu kepada objek yang berbeda, di mana tiga mengacu kepada pribadi, dan satu mengacu kepada hakikat, hakikat bukan pribadi, pribadi bukan hakikat. Kalau begitu pada waktu tiga mengacu kepada pribadi dan satu mengacu kepada hakikat, itu bukan pertentangan dan bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Sekarang saya kasih contoh gini. Kalau saya mengatakan, saya punya 2 mata dan 4 mata. Itu nggak masuk akal. Itu bertentangan. Kalau saya punya 2 mata dan 4 mata, loh, yang betul 2 mata atau 4 mata? Kalau saya punya 4 mata, berarti saya tidak punya 2 mata. Kalau saya punya 2 mata, nggak mungkin saya punya 4 mata. Nah, itu bertentangan. Tapi kalau saya bilang, saya punya 2 mata dan 4 mata kaki. Ya benar. Karena 2 mengacu kepada objek mata, 4 mengacu kepada mata kaki. Mata kaki bukan mata. Mata bukan mata kaki. Karena mata bukan mata kaki bukan mata, maka waktu 2 dan 4 mengacu kepada 2 objek itu tidak bertentangan. Nah, begitu juga pribadi bukan hakikat, hakikat bukan pribadi. Karena itu pada waktu 3 mengacu kepada pribadi dan 1 atau tunggal mengacu kepada hakikat, itu bukan tidak masuk di akal. Jadi dengan adanya acuan atau objek yang berbeda dari tri dan tunggal itu, maka tidak ada hukum logika yang dilanggar oleh doktrin Tritunggal. Jadi saya boleh katakan doktrin Tritunggal itu sebenarnya masuk akal. Oke, saya mewakili sahabat Ngobras yang lagi ikut live ini atau bahkan nanti yang nonton di YouTube kita nih Pak. Kalau memang doktrin ini memang masuk akal, mengapa sukar dipahami Pak Isra? Ya sebenarnya doktrin ini melampaui akal. Nah, melampaui akal. Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa ada seorang filsuf Inggris namanya John Locke. John Locke itu membagi pengetahuan itu ada 3 macam. Pertama namanya rasional, masuk akal. Kedua namanya kontra rasional, bertentangan dengan akal. Dan yang ketiga namanya supra rasional. Supra itu artinya di atas, super sama arti dengan super. Supra, super itu di atas yang biasa. Ya, makanya kita ada istilah supranatural. Itu di atas natural, ya. Di atas natural. Super itu di atas. Ada banyak men, tapi kalau men-nya di atas men yang lain namanya superman. Gitu ya. Ada banyak mie, tapi kalau ada mie yang di atas mie yang lain namanya super mie. Ada banyak sabun, tapi sabun yang lebih hebat dari yang lain namanya super busa. Gitu. Ada banyak Honda, tapi kalau ada Honda yang lebih hebat dari lain namanya Honda Supra. Jadi supra itu di atas. Jadi John Locke mengatakan ada yang rasional masuk akal, ada yang kontra rasional bertentangan dengan akal, tapi ada supra rasional itu di atas akal. Jadi pengetahuan itu bukan hanya soal masuk akal dan tidak masuk akal atau masuk akal dan bertentangan dengan akal. Ada wilayah lain di mana itu melampaui akal. Nah, sekarang tadi mengapa saya mengatakan bahwa doktrin Tritunggal itu masuk akal? Tadi kan barusan saya bilang doktrin Tritunggal itu melampaui akal, suprarasional. Tapi sebelum itu saya juga mengatakan Tritunggal itu masuk akal, rasional. Lalu yang betul masuk akal atau di atas akal, melampaui akal. Yang betul rasional atau suprarasional. Gini, karena kita sedang bicara tentang Allah, Allah lah yang menciptakan akal kita. Kalau dia yang cipta akal kita, dia pasti berada di atas akal kita. Dia pasti lebih besar dari akal kita. Karena itu, kalau dia lebih besar dari akal kita, lalu akal kita sukar memahami dia,
Masuk akal nggak Pak Yos? Sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Logis. Jadi justru karena dia melampaui akal kita dan kita sukar memahaminya, itu justru masuk akal. Jadi Tritunggal itu melampaui akal, yes. Tapi masuk akal, yes. Karena kita sukar. Dan Alkitab banyak menunjukkan kepada kita bahwa memang Allah itu begitu besar, begitu tinggi, sampai dia tidak dapat dijangkau oleh pengertian atau pemikiran kita yang rendah ini ya. Saya mau tunjukkan beberapa ayat dari Alkitab. Pertama kita melihat Ayub 11 ya. Mulai ayat 7. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang dari bumi ukurannya dan lebih luas dari samudra. Ini namanya pertanyaan interrogatif. Pertanyaan interrogatif itu tidak perlu dijawab karena asumsinya pembaca atau pendengar sudah bisa tahu jawabannya. Jawabannya adalah tidak. Dapatkah seorang manusia terbang seperti burung? Gak usah dijawab. Karena semua yang mendengar tahu, tidak. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Tidak. Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tidak bisa. Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Gak bisa lakukan apa-apa. Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Tidak diketahui apa-apa. Lebih panjang dari bumi, lebih luas dari samudra. Lalu di pasal 37, Ayub pasal 37 mulai ayat 22. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat. Yang maha kuasa tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya. Ya, yang maha kuasa tidak dapat kita pahami. Bukan hanya sukar, tapi tidak dapat. Ya, tidak dapat. Jadi, Tritunggal ini, ya, itu memang wajar kalau Tritunggal itu menjadi sukar. Lalu mungkin ada satu lagi ya. Ayub pasal, masih dari kitab Ayub ya. Ayub 36 ya. Ayat yang ke 26. Sesungguhnya Allahu Akbar. Sesungguhnya Allah itu besar. Tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahun-tahunnya tidak dapat terselidiki. Tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Tidak dapat diselidiki. Nah saudara bayangkan. Ini ayat 26. Allah itu besar. Bahasa Arabnya Allahu Akbar. Jadi orang biasa bilang, yang biasa bilang Allahu Akbar itu Islam. Ya biasa. Tapi Alkitab kita, kitab Ayub bahkan lebih tua dari Daud itu, kira-kira sejaman dengan Abraham. 2000 tahun sebelum Masehi itu Alkitab kita sudah bilang Allah itu sudah besar. Menulis Allahu Akbar. Sudah menulis Allahu Akbar dalam bahasa Ibrani. Jadi bukan kita yang mau niru-niru Islam. Kalau ada yang meniru pasti bukan kita. Kalau bukan kita siapa? Ya jawab aja sendiri. Ya. Jadi kita lihat Tritunggal itu melampaui akal. Allah Tritunggal melampaui akal. Ya. Tapi justru karena dia melampaui akal, maka Allah masuk akal kalau kita menjadi suka. Seharusnya mustahil kita kenal. Tapi kenapa bisa kenal? Ya karena dia ada wahyu penyataan diri dalam Alkitab. Makanya kita bisa memahami sedikit. Nah, karena kita memahami sedikit yang sudah dinyatakan, tapi ada banyak yang tidak dinyatakan. Karena itulah kita tetap sukar untuk memahaminya. Nah, disitulah letak kemasuk akalan dari doktrin Tritunggal. Jadi, kemasuk akalannya justru terletak pada melampaui akalnya itu. Nah, tapi karena ini melampaui akal, maka memang masuk akal bahwa akal sukar memahaminya. Ya, kita lihat Mazmur 139 ya. Mazmur 139 ayat 6.
Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ya, jadi semua ini menunjukkan bahwa memang kalau bicara tentang Allah itu sukar pikiran kita capai. Ya, justru kalau kita membicarakan Allah dan kita tidak mendapati kesukaran apa-apa, tidak mendapati kesukaran sama sekali, itu jadi tidak masuk akal. Ingat, Allah yang dapat dipahami dan dikuasai sepenuhnya oleh akal kita sesungguhnya bukan Allah yang sejati. Ya, coba saudara bayangkan, suruh agama lain sebutkan atau jelaskan Allah mereka. Kita nggak mengalami kesulitan kan? Loh, kok bisa kamu jelaskan Allahmu yang katanya maha besar, tapi pikiran saya kok nggak mengalami kesulitan sedikit pun? Berarti pikiran saya bisa menguasai Allah. Pikiran saya bisa berada di atas alam. Allahmu bisa kumasukkan di dalam akalku. Kok Allahmu kecil ya? Jangan-jangan Allahmu itu bukan Allah yang sejati. Tapi Allahku itu melampaui pikiranku. Jadi kalau ku buka akalku untuk mengisinya pun tak bisa diisi. Karena dia melampaui. Makanya saya sukar. Maka Allah yang sejati itu pasti sukar dipahami. Ya, Martin Luther itu mengatakan Deus revelatus itu masih merupakan Deus abconditus. Allah yang dinyatakan pun masih merupakan Allah yang tersembunyi. John Calvin mengatakan bahwa memandang Allah itu sama seperti memandang bulan yang kita hanya lihat bagian sini saja tapi tidak tahu bagian sana. Ya, karena itulah maka belajar doktrin Tritunggal kok sukar ya? Ya, masuk akal. Kalau sukar, kenapa masuk akal? Karena dia melampaui akal. Karena melampaui segala akal. Begitu sukar kita tahu bahwa yang kita hadapi ini adalah Allah yang benar. Tidak seperti Allah lain yang terlalu mudah dikuasai oleh akal kita. Haleluya. Haleluya. Logis gitu ya. Jadi sahabat Ngobras, seru sekali nih komen-komennya. Makin hot, makin panas. Tapi gini Pak Isra, saya akan tarik lagi kembali masuk ke dalam Alkitab. Kalau tadi dikatakan kata Tritunggal itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Bagaimana dengan ini Pak? Di Alkitab banyak dikatakan bahwa Allah itu Esa. Ayo mari kita buka, sahabat Ngobras mungkin juga bisa lihat di Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Di sini dikatakan Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, ya, yang pertama ini. Kemudian ada lagi Markus 12 ayat 32. Markus 12 ayatnya yang ke-32. Sahabat Ngobras bisa lihat juga, kita baca. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru. Benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Satu lagi deh, supaya mantep puas nih. 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. Sahabat Ngobras boleh sambil memantau, melihat, dan kita baca sama-sama. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dan mungkin masih ada banyak ayat-ayat lagi yang mengatakan tentang Allah itu Esa. Nah, bukankah ini bertentangan? Tritunggal aja nggak ada di Alkitab, tapi malah ditulisnya Esa. Apakah ini bukan bertentangan dengan Tritunggal, Pak Isra? Silakan, Pak. Sama sekali nggak ada bertentangan. Karena keesaan Allah tidak kontras dengan Tritunggal. Keesaan Allah itu kalau mau dicari kontrasnya dengan politeisme. Okay. Karena keesaan Allah itu kan monoteisme. Monoteisme itu bentroknya sama politeisme. Bukan dengan Tritunggal. Jadi ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah itu Esa dimaksudkan untuk melawan konsep politeisme. Bukan untuk melawan konsep Tritunggal. Kita percaya Allah itu Esa. Makanya kita percaya Tritunggal. Dan bukan triteisme. Harus bedakan antara Tritunggal dengan triteisme. Ya. Justru karena kita percaya Allah itu Esa, maka ada kata tunggal dalam istilah Tritunggal.
Kalau kita nggak percaya Allah itu esa, ya hanya bilang tri saja. Ya, tapi karena kita percaya Allah itu esa, makanya ada kata tunggal di dalam istilah tri tunggal itu. Itu Pak. Pak Yos mungkin lagi mute itu. Oh sorry, ya. Nah ini justru ini Pak. Tapi kalau memang benar itu ada kata tunggal atau tadi esa itu ya, kenapa harus ada tri di sana? Kenapa nggak bilang Allah itu tunggal, titik, nggak pakai tri-trian segala gitu? Ya karena kita mau menghasilkan ajaran yang mewakili seluruh Alkitab. Kalau yang tadi Pak Yos ngutip itu kan cuma 3 ayat, kalaupun ditambahkan sekian ayat. Ya, banyak, yang ya. mengatakan bahwa Allah itu esa. Kita akui itu, tapi kita tidak hanya membuka mata terhadap ayat-ayat itu saja yang secara eksplisit mengatakan Allah itu esa. Kita juga harus buka mata kita untuk melihat ayat-ayat lain lagi. Setelah itu baru ditafsirkan bersama-sama dengan ayat-ayat yang mengatakan Allah itu esa. Ayat-ayat seperti apa itu Pak? Ayat-ayat yang menunjukkan adanya semacam jamakan tertentu di dalam diri Allah yang esa, seolah-olah, saya tekankan ya, seolah-olah ada lebih dari satu Allah. Ya. Ya. Contoh secara konkret gampangnya gimana Pak Ezra supaya sahabat Ngobras lebih jelas, lebih plong dalam Ngobras edisi ini. Silakan Pak. Ya, gini ya. Salah satu nama Allah di dalam Perjanjian Lama itu adalah Elohim. Ya, yang kita bahas kemarin, Elohim. kata Kita sudah Allah, bahas, ya. nama Allah. Ya. Nah, Elohim itu adalah nama Allah yang paling banyak digunakan di dalam Alkitab Ibrani. Ya, itu kira-kira dipergunakan dalam Perjanjian Lama sebanyak 2.500 kali. Tapi sebenarnya kata Elohim itu berbentuk jamak. Kita tahu ya bahwa dalam bahasa Inggris kata bentuk jamak itu selalu diakhiri dengan huruf X, S. Kalau book, satu buku ya book. Tapi kalau lebih dari satu buku, books, ada S di belakangnya. Ya. Di dalam bahasa Ibrani itu ada akhiran im di belakangnya. Misalnya Mahanaim, bala tentara Allah. Bala tentara Allah kan nggak mungkin satu kan. Namanya bala tentara, berarti banyak. Mahanaim atau Immanuel, Allah menyertai kita. Kalau kita itu kan pasti bukan satu, banyak jamak, maka Immanuel. Nah, im itu menunjukkan jamak. Nah, sekarang nama Allah ini adalah Elohim. Nah, ada akhiran im di situ, itu menunjukkan itu bentuk jamak. Dan betul karena bentuk tunggalnya. Kalau bentuk tunggal dari books itu book. Bentuk tunggal dari fruits itu adalah fruit. Ya. Tinggal menghilangkan S-nya. Tapi bentuk tunggal dari Elohim itu adalah Eloah. Ya. Nah, Eloah itu tunggal, Elohim itu jamak. Nah, disinilah keanehannya. Jikalau Allah itu memang tunggal secara mutlak, mengapa Alkitab tidak menyebutnya dengan gunakan Eloah saja, tapi bahkan menggunakan bentuk jamaknya Elohim? Juga mengapa Elohim dipakai lebih banyak dari Eloah? Eloah itu dipergunakan itu kira-kira sekitar 250 kali. Sedangkan Elohim seperti saya katakan tadi itu 2.500 kali. Wow. Jadi kalau Allah itu tunggal secara mutlak, kenapa nggak pakai Eloah terus? Kok ada Elohim bentuk jamaknya? Ya. Ini kita bisa pahami rasa-rasanya ada kejamakan tertentu di dalam diri Allah. Ya. Selain itu, kita juga mendapati penggunaan kata bentuk jamak untuk Allah atau dalam hubungan dengan Allah. Ya, saya tunjukkan ayat yang terkenal ya. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah. Ini jadi yang bicara nih Allah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita
menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Jadi di sini baiklah kita, gambar dan rupa kita. Yang ngomong ini Allah. Kalau memang Allah itu tunggal secara mutlak, dia bilang baiklah aku menjadikan manusia menurut gambar dan rupaku. Tapi bukan bentuk tunggal yang dipakai, bentuk jamak yang dipakai. Lalu di Kejadian 11 ayat yang ke-7, pada waktu orang dirikan menara Babel, lalu dikatakan, baiklah kita turun mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Kenapa tidak baiklah aku turun mengacau balaukan di sana bahasa mereka? Kok digunakan kita? Ya, maka kita bisa lihat bahwa ini kalau Allah itu esa atau tunggal secara mutlak, kenapa tidak digunakan aku? Ya, tapi digunakan kita. Nah, menurut saya ini menunjukkan adanya semacam kejamakan tertentu di dalam diri Allah yang esa. Tapi bagaimana Pak Esra dengan pandangan lain yang mengatakan dalam tanda petik kita di sana itu menunjukkan pada Allah dan dewan surgawi. Dalam hal ini Allah dan malaikat-malaikat. Karena ada juga yang memberikan serangan seperti itu. Bagaimana penjelasannya, Pak? Nggak bisa itu Allah dan malaikat. Kenapa? Karena kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 26 itu, ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Berarti manusia itu dijadikan oleh kita. Nah, kalau kita ini Allah ngomong dengan dewan surgawi, malaikat-malaikat, berarti Allah sedang mengajak malaikat menjadikan manusia. Maka manusia juga dijadikan bukan hanya oleh Allah, tapi oleh Allah dan malaikat. Terus, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau kita ini Allah ngomong sama dewan surgawi, malaikat, berarti manusia diciptakan juga menurut gambar dan rupa malaikat. Konsekuensi kalau mengatakan bahwa itu adalah dewan surgawi atau malaikat, maka ya malaikat itu pencipta manusia dan manusia dicipta dengan rupa dan gambar malaikat. Padahal di dalam kitab suci, sepanjang kitab suci, tidak pernah ada satu bagian juga yang mengatakan bahwa malaikat itu pencipta manusia. Ya, dan manusia tidak pernah disebut dicipta dalam gambar dan rupa malaikat. Kalau benar bahwa itu dewan surgawi, berarti malaikat juga turut mencipta manusia. Maka manusia kan harus menyembah penciptanya. Maka manusia harus menyembah Allah yang menciptakannya, tapi juga manusia harus menyembah malaikat. Karena malaikat pun adalah pencipta kita. Tapi kita bisa lihat di Alkitab ada larangan menyembah malaikat. Kalau ada malaikat yang mau disembah itu pasti malaikat jahat. Ya, malaikat yang berdosa, iblis. Tapi malaikat yang benar itu pasti menolak penyembahan. Saudara bisa baca sendiri di Wahyu 19 ayat 10, Wahyu 22 ayat 8 dan 9. Itu jelas menunjukkan bahwa malaikat-malaikat yang benar itu menolak penyembahan. Jadi menurut saya tidak bisa di situ kita itu menunjuk pada Allah dan dewan surgawi atau malaikat-malaikat. Jadi menurut saya itu adalah pandangan yang salah. Jelas sekali salah. Nah, saya kejar lagi nih Pak. Ada juga pandangan lain nih yang mengatakan bahwa dalam tanda petik kita yang ditulis dalam Alkitab itu adalah suatu bentuk jamak dari kehormatan atau ditulis plural majestaticus dalam kebudayaan timur. Karena itu cuman gini, demi menghormati yang ilahi. Maka orang-orang selalu menyebutnya dalam bentuk jamak gitu. Nah, menurut Pak Esra, bagaimana dengan pandangan seperti ini, Pak? Memang ada kebiasaan begitu ya. Majesty plural. Jadi sebenarnya adalah kebiasaan pada waktu itu untuk menghormati dewa-dewa. Dewanya itu bisa tunggal, tapi demi penghormatan, lalu mereka menyebutnya di dalam bentuk jamak. Jadi itu bukan jamak dalam kuantitas, tapi jamak dalam kualitas. Ya, itu bisa. Tapi kalau saya mau menghormati Allah,
Maka Allah tunggal, tapi saya menyebutnya dalam bentuk jamak. Kalau Pak Yos mau menyembah dewa, saking hormatnya Pak Yos kepada dewa itu, dewanya tunggal. Tapi Pak Yos menyapanya dalam bentuk jamak sebagai penghormatan. Itulah jamak kehormatan. Hanya kita melihat kembali di dalam teks kita ini ya, Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah. Jadi ini bukan manusia yang bicara tentang Allah. Kalau manusia bicara tentang Allah, dia bisa mengubah bentuk tunggal menjadi bentuk jamak untuk menghormati. Tapi ayat ini bukan manusia ngomong dengan Allah atau ngomong tentang Allah. Tapi Allah sendiri berbicara. Sama dengan Kejadian 11 tadi. Ayat yang ke-7 tadi. Baiklah kita turun, ini Allah yang bicara. Ya, ini kan di sini dia berfirman, baiklah kita turun. Jadi ini bukan manusia bicara tentang Allah, Allah yang berbicara. Maka jamak kehormatan, majesty plural itu tidak cocok diterapkan di sini. Ya. Lalu kalau memang ini adalah plural kehormatan, jamak kehormatan, terus bagaimana dengan yang ini? Kejadian 3:22. Berfirmanlah Tuhan Allah yang ngomong. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu seperti salah satu dari kita. Bagaimana kalau kita mau pakai majestic plural, menafsirkan salah satu dari kita? Jadi adalah tidak benar. Memang penggunaan majestic plural itu ada, tetapi adalah tidak benar kalau majestic plural diterapkan di bagian ayat-ayat ini dan menganggap bahwa itu kita di sana itu adalah bentuk majestic plural. Jadi lagi-lagi ini adalah pandangan yang salah. Salah. Nah, udah jelas sekali ya sahabat Ngobras ya, beberapa pandangan yang tadi saya tanyakan kepada Pak Esra. Lantas Pak Esra, menurut Bapak kata kita di sana yang ditulis dalam Alkitab itu siapa? Tritunggal atau siapa? Ya terlalu cepat kalau kita menganggap itu sebagai Tritunggal. Karena wahyu itu sifatnya progresif. Jadi ini baru di kitab Kejadian. Nanti makin lama progresif wahyu itu terus bertambah. Baru kita mencapai kesimpulan nanti di ujung wahyu itu. Tapi minimal dari sini kan ditekankan bahwa Allah itu esa. Tapi pada saat yang bersamaan, kok digunakan bentuk jamak, maka paling-paling untuk sementara kita mengatakan bahwa kok ada semacam jamak tertentu di dalam Allah yang esa. Jadi dengan kata lain kita kan baru ngumpulin data, gitu Pak. Oke, baik. Tapi ada lagi data lain nggak Pak Esra? Ada, ya. Ada sejumlah ayat di dalam Alkitab yang berkaitan dengan diri Allah maupun pekerjaan Allah yang ditulis dalam bentuk jamak dalam bahasa aslinya. Tidak nampak dalam bahasa Indonesia memang, tapi dalam bahasa asli jelas. Misalnya ya, kita lihat Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan ku utus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Ya di sini bentuknya dua-dua tunggal ya. Ku utus untuk aku. Hanya saja di sini Alkitab Bahasa Indonesia ini terjemahannya tidak terlalu pas ya. Kalau kita melihat misalnya versi King James ya. Saya kasih versi King James ini. Ini ya, Yesaya 6 ayat 8. Kalau kita lihat versi King James, whom shall I send? Whom shall I, bentuk tunggal, I send, and who will go for us? Ya. Jadi ini tunggal, tapi ini jamak. Dan King James sama dengan Revised Standard Version, New International Version, New American Standard Bible.
itu sama. Ya. Lalu kita bisa melihat Amsal pasal 9 ayat 10. Ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ini, Yang Maha Kudus. Kata Maha Kudus di sini, ini dalam bahasa Ibrani-nya itu ditulis dalam bentuk jamak. Ya, sekarang saya tunjukkan ya, Amsal pasal 9 ayat 10. Ya. Yang Maha Kudus. Ini nih. The Holy One. Kalau saudara lihat di sini, yang kata-kata yang di bawah nih, kecil ini, yang saya blok ini, saudara lihat, kalau saudara lihat tulisan kecil yang nampal situ, itu ADJ itu adjektif, lalu MP itu maskulin, P-nya plural. Plural itu kan jamak. Jadi rupanya Yang Maha Kudus. Kalau Yang Maha Kudus itu tunggal secara mutlak, esa secara mutlak, mestinya bukan plural, singular. Tapi ternyata di situ itu digunakan bentuknya adalah bentuk jamak atau bentuk plural. Ya. Sekarang kita lihat ayat lain lagi. Ya. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa muda. Ingatlah akan penciptamu. Pencipta ini kan menunjuk pada Tuhan ini atau Allah ini kan. Nah, ingatlah akan penciptamu. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, ya, penciptamu, ini ya. Nah, kalau saudara lihat kata kreator di situ, perhatikan yang ada di bawah ini. Ya, ini ada maskulin, itu yang terakhir, MPC, itu adalah maskulin plural construct. Ya, construct. Jadi itu jamak. Karena itu jamak, maka harusnya ingatlah akan penciptamu. Ya. Tapi kalau ditulis ingatlah akan penciptamu, oh berarti Allahnya ada dua dong. Tapi kalau dipakai bentuk singular, ya berarti Allah itu tunggal secara mutlak. Tapi di situ diterjemahkan pencipta dalam bentuk tunggal, tapi bentuknya itu bentuk plural. Nah, ini menunjukkan bahwa dan masih banyak, saya bisa tunjukkan banyak sekali model seperti itu dalam bahasa Ibrani. Ya, nah ini makanya begini, itu kita studi, bukan ambil dari kebudayaan kafir sana, bukan. Ya, itu kita studi Alkitab secara mendalam. Ya, makanya belajar itu yang protes-protes tentang Tritunggal itu biasa kurang belajar itu, ya, kurang belajar yang dari dalam kekristenan. Yang menolak Tritunggal itu mereka studinya nggak mendalam, ya. Nah itu kalau di bahasanya Pak Yosto, kalau diulik terus itu banyak ayat kita bisa tunjukkan yang salah, tapi menunjuk kepada menggunakan bentuk plural. Ya, saya juga tunjukkan itu satu lagi ya, ini ya, Ulangan 6 ayat 4 itu, yang tadi Pak Yos tunjukkan ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa, ya. Ya, nah perlu dipahami bahwa dalam bahasa Ibrani ada dua kata yang sama-sama berarti satu atau Esa. Ya, kata yang pertama itu adalah Echad. Ya, Echad itu adalah a compound one. Itu biasanya menunjuk pada satu sebagai hasil gabungan dari beberapa elemen. Misalnya ya, kita lihat Kejadian 1 ayat 5.
Dan Allah menamai terang itu siang. Ingat ada siang. Dan gelap itu malam. Malam. Ya. Jadi ada siangnya, ada malamnya. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari satu dalam bahasa Ibrani. Hari Ehad. Berarti Ehad di sini itu adalah hasil gabungan dari petang dan pagi. Ya. Dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi ehad. Daging. Satu daging. Satu daging ini dihasilkan dari mana? Seorang laki-laki dengan istrinya. Maka ketika seorang laki-laki kumpul dengan istrinya menjadi ehad daging. Basar ehad dalam bahasa Ibrani. Ya. Lalu bilangan 13. Ayat 23. Ya. Ketika sampai di lembah Eskol, dipotonglah mereka di sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya. Kata setandan ini adalah semorah ehad. Semorah ehad. Kita tahu setandan itu kan hasil penggabungan dari banyak buah baru menjadi satu tandan. Tapi digunakan ehad, semorah ehad. Dalam kitab Esra, ya, Esra pasal 2 ayat 64. Seluruh jemaat itu ada 42.360 orang. Seluruh jemaat itu bersama-sama. Kata-kata bersama-sama ini dalam bahasa Ibrani-nya itu menggunakan kata ehad. Berarti satu. Tapi mereka satu tapi bersama-sama. Ya. Lalu Yehezkiel. Kitab Yehezkiel pasal 37 ayat yang ke-16. Hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulislah di atasnya untuk Yehuda, untuk Israel yang bersekutu. Kemudian ini ada sepotong papan ya. Kemudian ambillah papan yang lain. Jadi ada sepotong papan dengan papan yang lain. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan. Gabungkanlah keduanya menjadi ehad papan. Berarti ehad di sini itu hasil gabungan. Hasil gabungan. Nah, itu ehad. Berarti ehad itu bukan satu mutlak, tapi gabungan. Ada esa atau satu yang mutlak, itu bukan ehad namanya, tapi itu yahid. Saya beri contoh saja, Kejadian 22, satu contoh saja. Ya. Itu Kejadian 22 ayat 2. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Ambillah anakmu yang tunggal. Kata tunggal di sini bukan ehad, tapi yahid. Tidak ada arti yang lain. Ya. Karena itu, satu mutlak itu yahid, satu yang a compound one itu adalah ehad. Nah, kalau kita sekarang mau lihat Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kita harus ngecek. Esa di sini pakai apa? Pakai ehad atau pakai yahid? Itu akan menentukan. Ya. Nah, sekarang kita lihat Ulangan 6 ayat 4. Ya, ini ya, Allah itu esa, one, ya, one, satu, esa. Ibraninya apa? Nih, ehad. Ehad. Artinya ehad itu apa? Ehad itu artinya satu memang, tapi satunya nggak mutlak. Nah, kalau begitu, memang Allah kita itu esa, tapi esanya tidak mutlak. Mengacu kepada contoh dari ehad tadi, bisa gabungan-gabungan lalu jadi satu. Nah, maka kalau begitu kita percaya bahwa Allah kita esa memang, tapi di dalam keesaan itu ada kejamakan tertentu.
Dengan kata lain, esanya, tapi bukan esa secara mutlak. Gitu. Lalu, ada lagi, kalau kita mau studi lagi, ada pribadi-pribadi lain yang digambarkan tuh seolah-olah dia ada di samping Allah yang esa, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah kok ada lebih dari satu Allah ya. Ya, ada lebih dari satu Allah. Kalau kita lihat Mazmur 45. Mazmur 45 ayat 7. Tahtamu kepunyaan Allah dan selamanya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ya, engkau mencintai keadilan dan kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi aku. Nah, di sini tahtamu kepunyaan Allah. Kata-kata tahtamu kepunyaan Allah ini terjemahan Indonesia ini tidak terlalu pas ya. Kalau kita misalnya lihat ke terjemahan lain, dalam New American Standard Bible ya. Therefore God, your God. God, your God. Jadi bukan tahtamu kepunyaan. Ya. Bukan tahtamu kepunyaan. Tapi tahtamu ya Allah. Tahtamu ya Allah, bukan tahtamu kepunyaan Allah. Tahtamu ya Allah, dan itu bisa dibenarkan karena kita lihat pada waktu ayat itu dikutip dalam Ibrani, surat Ibrani, itu Ibrani 1 ayat 8 memang mengatakan begitu. Ya. Tahtamu ya Allah. Ya. Tahtamu ya Allah. Nah, tapi saudara perhatikan di sini bahwa ini bilang gini, tetapi tentang anak ia berkata. Ini kata tetapi juga terjemahannya tidak terlalu luas. Mestinya bukan tetapi, tapi kepada. Kalau kita lihat Alkitab Indonesia terjemahan baru, ya, tetapi kepada anak. Ya, jadi tetapi itu tentang itu mestinya kepada ya. Tapi kepada anak. Anak ini siapa? Yesus. Iya. Ini siapa? Bapa. Bapa itu siapa? Bapa itu Allah. Berarti Allah Bapa mau berkata kepada anak. Tapi Bapa berkata pada anak, dia bilang apa? Dia bilang tahtamu ya Allah. Loh, yang ngomong ini Bapa, itu Allah. Tapi dia ngomong kepada anak, dia bilang, ya Allah. Berarti Bapa itu memanggil Yesus sebagai Allah. Jadi ada berapa Allah dong? Kayaknya Allah yang pertama yang ngomong itu Allah Bapa. Tapi dia ngomong pada anak, tahtamu ya Allah. Berarti ada dua dong ya. Dua. Ada dua. Nah, kok jadi dua Allah ya? Ya, jadi dua Allah ya. Ini saya ngajak saudara untuk teknik menyurvei ya, untuk lihat bahwa kita mempelajari Alkitab itu tidak mudah ya. Lalu Mazmur 110. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku ya. Firman Tuhan kepada Tuanku. Tuhan kepada Tuan. Ya, kalau kita lihat di dalam New American Standard Bible itu dia bilang the Lord say to my Lord. Ya. Nah, nanti ayat itu dikutip di dalam Matius 22. Matius 22 ayat 44. Tuhan telah berfirman kepadaku. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Nah, di sini ada beda ya di Alkitab Indonesia antara Tuhan dengan Tuan. Tapi sebenarnya nggak ada beda dalam bahasa asli. Matius 22 ayat 44 ini, kalau kita lihat,
itu, bentar ya, Matius 22 ayat 44. Matius 22 ya, the Lord said to the Lord, Kurios to kurio. Sama saja ini, kurios dan kurio ini sama. Berarti Tuhan bicara kepada Tuhan. Dalam Alkitab Indonesia bilang Tuhan bicara kepada Tuhan. Tapi bahasa aslinya kurios bicara kepada kurio. Kurio itu dari kata dasar kurios. Kurios bicara pada kurios. Berarti Tuhan bicara kepada Tuhan. Maka jadi berapa Tuhan? Ya, berapa Tuhan? Dua. Ya. Dua itu. Ya, dua itu. Nah, jadi masih ada lagi banyak ayat. Hosea 1 ayat 7, Kejadian 19 ayat 24. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ya mungkin saya tunjukkan dulu ya Kejadian 19 ayat 24 tambahan 1 ya. Kejadian 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan. Jadi Tuhan menurunkan hujan berasal dari Tuhan. Ya, Tuhan menurunkan hujan berasal dari Tuhan. Kalau kita melihat di sini, ini kok rasanya aneh. Ini kayaknya kalau konteksnya Tuhan satu di bumi, Dia yang menurunkan hujan dan belerang. Tapi hujan dan belerang itu berasal dari Tuhan yang dari langit. Tuhan ini kan ada YHWH. Jadi berapa YHWH? Berapa Yahweh atau berapa Tuhan? Dua. Kelihatan dua, ya, kelihatan dua. Satu di bumi, yang satu di langit. Gitu. Sudah dulu Pak Esra, kebanyakan ini Pak Esra membuktikan begitu banyak ayat. Saya yakin sahabat Ngobras juga sama-sama puyeng gitu ya. Tetapi gini Pak Esra, karena inilah Ngobras kekuatannya saudara, semua didasari oleh Alkitab. Kelihatannya dalam sekali, tapi kita boleh sampaikan dengan santai. Kalau gitu Pak Esra, singkat aja nih Pak, bagaimana Pak Esra menyimpulkan data-data dari ayat-ayat yang sudah dibukakan Pak Esra tadi? Ya, kesimpulannya ya berarti ada semacam kejamakan tertentu di dalam diri Allah yang esa. Artinya keesaan Allah itu bukan keesaan yang mutlak. Gitu. Artinya keesaan Allah bukanlah keesaan yang mutlak, gitu ya. Ya. Nah, kalau ada kejamakan, sabar Pak, yang dimaksudkan yang keesaan mutlak itu adalah satu Allah, satu pribadi. Itu disebut keesaan mutlak. Oke. Ya. Ya. Oke, coba lanjut yang Pak omong tadi gimana? Dari statement Bapak tadi, artinya keesaan Allah bukanlah keesaan yang mutlak, gitu ya. Nah, kalau ada kejamakan, berarti belum tentu 3 dong Pak. Kan jamak, namanya aja jamak gitu. Tidak merujuk pada angka 3. Karena jamak itu bisa 100, 1000, atau berapapun gitu. Lalu mengapa dikatakan 3 pribadi? Karena kita memang belum selesai, ya. Kita belum selesai untuk ini, karena memang betul jamak itu bisa 100, 1000, 1 juta juga jamak. Kalau kita melihat dalam catatan, tadi kan saya sempat menyinggung soal progresivitas wahyu. Wahyu itu adalah tindakan Allah membuka kebenaran tentang dirinya, dan Allah membuka kebenaran tentang dirinya itu tidak sekaligus, bersifat progresif, makin lama makin banyak. Jadi wahyu secara lengkap itu baru dilihat di akhir. Nah, wahyu perjanjian baru itu adalah wahyu yang terakhir. Karena itu kalau kita mengacu kepada perjanjian baru, kita akan melihat ada 3 pribadi yang dibicarakan dengan jelas, detail, bersama-sama, yakni
pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa mereka disebut. Yang paling terkenal itu adalah baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu di Matius pasal 3 ayat 16-17 itu waktu Yesus dibaptis, ya, Anak dibaptis, lalu ada Roh Kudus turun, lalu ada suara Bapa, inilah anakku yang kukasihi. Ada 1 Korintus 12 ayat 4-6, doa berkat 2 Korintus 13 ayat 13, Efesus 4 ayat 4-6, dan masih banyak, termasuk Wahyu 1 ayat 4 dan 5. Semua itu menunjukkan bahwa ada 3 pribadi saja. Jadi memang jamak, tapi 3 pribadi, bukan 100, bukan 1000, bukan 1 juta. Gitu, Pak. Wow, begitu banyak disingkapkan, dibukakan gitu ya, dan ayat-ayatnya pun tadi juga begitu banyak gitu kan, Pak Hesra sudah sampaikan tadi kan. Nah, tapi kan gini Pak, disebutkan bersama-sama itu tidak harus berarti ketiganya adalah pribadi-pribadi Allah kan Pak. Misalnya gini, Alkitab sering juga nih menyebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub gitu. Apakah itu tidak berarti ketiganya adalah Esa, sama seperti keesaan Allah dalam Perjanjian Lama? Ya memang kalau hanya disebut bersama-sama itu tidak berarti bahwa ketiganya itu Esa, seperti pengertian keesaan Allah, bukan. Ya. Kita juga ada penjelasan yang lain. Nah, gini, di dalam bahasa Yunani itu ada 2 kata yang sama-sama berarti yang lain, yaitu kata alos dan kata heteros. Nah, kata alos itu artinya yang lain dari jenis yang sama. Sedangkan kata heteros itu artinya yang lain dari jenis berbeda. Nah, saya kasih, sabar, saya beri contoh buat saudara ya. Ya, saudara lihat, ini ada 1 botol Coca-Cola. Tapi ada yang lain di sampingnya, yaitu Coca-Cola. Berarti yang tadi ini ada 1. Yang ini adalah yang lain. Tapi yang lainnya jenisnya sama, yaitu sama-sama Coca-Cola. Itu bahasa Yunaninya alos. Oke. Yang lain tapi jenisnya sama, sama-sama Coca-Cola. Tapi kalau misalnya ini Coca-Cola, ada yang lain di sampingnya, yaitu Good Day. Good Day bukan Coca-Cola, Coca-Cola bukan Good Day. Berarti ada yang lain, tapi jenisnya beda. Ini namanya heteros. Ya. Ya, paham ya Pak ya? Ya. Nah, jadi kalau alos itu jenisnya sama, heteros jenisnya beda. Berbeda. Nah, sekarang saya mau berikan ini saja, contoh saja. Oke. Nah, ini Pak. Yohanes 5, 31, 32, 37. Kalau aku bersaksi, aku nih Yesus, tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Ada yang lain. Ini ternyata Yunaninya alos loh. Yang lain. Alos itu tadi yang lain tapi jenisnya sama. Ya. Jadi ini Yesus yang ngomong. Berarti ada yang lain tapi jenisnya sama dengan Yesus yang bersaksi tentang aku. Siapakah yang lain yang jenisnya sama dengan Yesus? Bapa yang mengutus aku. Berarti Bapa itu yang lain dari Yesus, tapi jenisnya sama dengan Yesus. Berarti ini. Berarti Yesus dengan Bapa itu sejenis. Ya. Kalau Bapa Allah, Yesus sejenis dengan Bapa, ya berarti Allah dong. Oke, sekarang 1 Yohanes 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan pada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika engkau berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus.
Yesus Kristus disebut sebagai pengantara. Nah, pengantara ini bahasa Yunaninya parakletos. Berarti Yesus itu adalah parakletos kita. Tapi di Yohanes 14 ayat 16, Yesus menjanjikan Roh Kudus. Dia bilang, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Kata penolong dari kata parakletos juga. Tapi yang lain ini Aos. Berarti Yesus sudah parakletos. Sekarang ada parakletos yang lain, yaitu Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu lain dari Yesus. Yesus bukan Roh Kudus bukan Yesus, tapi keduanya sejenis. Nah, kalau keduanya sejenis, maka coba Pak Yos pikir. Jikalau A mirip E dan B, jikalau A mirip B, B mirip C, maka tentu A dan C mirip tidak? Mirip. Itu berarti A, B, C mirip. Kalau Bapa sejenis dengan Yesus, Yesus sejenis dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus harus sejenis dengan Bapa. Dan itu berarti bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiganya sejenis. Tapi Bapa ini kan yang lain. Kalau yang lain berarti Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, ya. Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ya, Roh Kudus bukan Bapa. Nah, berarti lain-lain. Ini penting untuk menghadapi Sabrianisme. Nanti kita bahaslah kali-kali berikut, ya. Dan ya, saya kira terakhir Pak, yang di Matius pasal 28 itu ya. Di Matius pasal 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini ada Bapa, 1. Ada Anak, 2. Ada Roh Kudus. 3 ya Pak ya? Ya. Menurut bahasa Inggris, kalau ini ada 3, Bapa, Anak, Roh Kudus, maka kata nama, onoma, bahasa Yunani, itu harus jamak. Maka kalau kita lihat bahasa Inggris King James, ya, Fathers 1, Son 2, and Holy Ghost 3. Maka mestinya kalau 3, dia harus maksudnya baptizing them in the names. Names, plural ya. Harus plural. Tapi ternyata bukan names, tapi name. Name, oke. Berarti adanya Fathers, Son, and Holy Ghost ini 3. Tapi name itu tunggal. Maka wah. Ini semakin menarik sahabat Ngobras. Tapi jangan lupa, nggak berasa kita kalau ngobrol kayak begini sama Pak Esra, kita ngobras itu udah 1 jam lebih ini. Nah, ini saking menariknya Pak. Tapi bagaimana semua data ini bisa membawa kita kepada doktrin Allah Tritunggal? Itu pertanyaan. Oke, gini, kita anggap saja ini kesimpulan Pak. Kita kan sudah lihat tadi Pak Yos sudah baca ayat-ayat bilang Allah itu Esa. Ya. Oke, kita akui, kita tidak boleh buang itu, harus ambil. Ya. Tapi saya menunjukkan bahwa ada kejamakan tertentu di dalam diri Allah, dan nanti dalam perjanjian baru dia mengerucut, jamaknya itu mengerucut pada 3 pribadi. Jadi ada bagian-bagian Alkitab yang bilang Allah itu Esa, ada bagian-bagian Alkitab yang menunjukkan ada 3 pribadi, jamak. Sekarang kita harus bikin kesimpulan, nggak boleh buang salah satu. Kalau buang salah satu namanya itu pincang. Nah, kalau orang mengatakan Allah itu tunggal esa secara mutlak, satu Allah, satu pribadi, dia cuma mengakomodir ayat-ayat Allah esa, tapi membuang yang lain-lain tadi yang kita sudah bahas banyak-banyak itu. Ya, maka kesimpulan itu harus dibuang. Maka di sini doktrin Unitarian, Saksi Yehova, dan Islam tentang keesaan yang mutlak dari Allah itu kita buang. Sebaliknya kedua, wah karena tadi ada jamak-jamak dan ada 3, berarti ada 3 Allah dong. Kalau kita menyimpulkan ada 3 Allah, berarti kita mengabaikan ini data-data tentang kejamakan, tapi kita lupa ayat-ayat yang Pak Yos bilang tadi, ayat Allah itu Esa. Berarti kesimpulannya pincang juga. Kalau kita bilang ada 3 Allah, kita jadi penganut triteisme kalau begitu. Nah terus bagaimana kalau kita bisa mengakomodir 2 data ini? Allah itu Esa, tapi ada
kejamakan tertentu dalam diri Allah yang mengerucut pada 3 pribadi. Kalau kita akomodir kedua-duanya, tidak kita sampai pada Tritunggal. Maka apanya yang pribadinya? Bapa, Anak, Roh Kudus. Karena Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi kita juga sampai pada tunggal. Kenapa? Karena Alkitab bicara dia tunggal dan sejenis allos tadi. Maka itu berarti bahwa dia tunggal dalam hakikatnya. Maka Tritunggal, 3 pribadinya, 1 atau esa hakikatnya. Tritunggal. Yang percaya katakan amin. Amin. Waduh, ini sudah nanti keburu panas ini Pak Kepala, Pak. Saya percaya sahabat Ngobras dimanapun Anda berada diberkati sekali dengan penyingkapan ayat-ayat Alkitab mengenai misteri Allah Tritunggal dalam topik Ngobras kali ini. Tetapi yang penting kita harus sadari saudara, dan kita percayai, kita perkatakan, bahkan kita nyanyikan gitu saudara. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Gitu saudara. Kita akan lanjut di Ngobras berikutnya minggu depan tentang misteri Allah Tritunggal. Belum selesai saudara, masih hot sekali, masih sangat seru, dan nantikan episode Ngobras berikutnya. Tapi sebelum kita tutup Ngobras hari ini, Bapak Ibu Saudara sahabat Ngobras yang ada di Surabaya, di Bali, kita akan dengarkan dulu beberapa pengumuman dan juga jadwal pelayanan Pak Esra. Siapa tahu Anda juga bisa join, diberkati melalui pelayanan Pak Esra. Silakan Pak Esra, mungkin bisa disampaikan. Anak manusia datang. Siapakah anak manusia? Mengapakah disebut anak manusia? Dan apa tujuan kedatangannya? Mari belajar Alkitab bersama Bapak Pendeta Esra Soru dengan tema Anak Manusia Datang. Khusus bagi saudara yang tinggal di Surabaya, bertempat di hari Rabu 1 Desember 2021 jam 18.30 dan bertempat di New Royal Restaurant Jalan Manyar Kertoharjo nomor 3941 Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Kami informasikan bahwa tempat yang tersedia adalah terbatas dan karenanya daftarkan diri Anda terlebih dahulu di nomor yang telah tertera. Jangan lewatkan kesempatan yang baik ini untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Itu tadi pengumumannya. Bapak Ibu Saudara sahabat Ngobras yang di Surabaya, catat tadi nomor WA-nya dan daftarkan dulu supaya Anda bisa registrasi karena tempatnya cukup terbatas. Itu nggak terlalu gede Pak Esra ya, apalagi kita nggak boleh kumpul-kumpul banyak-banyak dulu gitu ya. Jadi sangat dibatasi ya. Kita batasi ya maksimal 50 orang dan ya sudah hampir 50 ya. Jadi karena itulah kalau yang ikut silakan daftarkan diri. Lalu yang di Bali itu akan ada nanti pengumuman resmi akan diberikan, tapi itu sekitar tanggal 16 Desember ya. Saya ada di Bali. Di Manokwari tanggal 3-4-5 Desember ya. Karena itu nanti saya akan berikan informasi resmi dari akun YouTube saya. Ya, itu tadi pengumuman dari Pak Esra. Anda yang ikut join live YouTube di YouTube Esra Soru, Anda sudah melihat, menikmati di YouTube ini. Dan buat Bapak Ibu Saudara, please subscribe, juga share kalau bisa menjadi berkat bagi banyak orang juga. Nanti akan ada edited version yang lebih komplit mungkin di luar yang live ini. Saudara bisa ikuti di channel RCC Jakarta, Revival Community Channel Jakarta.
sebuah channel di mana berisi tentang pengajaran kebenaran firman Tuhan, dan supaya kita terus dikuatkan dan semakin diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan yang alkitabiah. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Esra buat waktunya, buat pengajaran yang sudah disampaikan. Sahabat Ngobras, saya sampaikan salam buat Bapak Ibu Saudara di Papua, di Jakarta, tadi juga ada dari Sabah juga sudah join. Semuanya dari mana saja yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Anda diberkati dengan channel ini. Ngobras, ngobrol Alkitab santai. Mari kita satukan hati kita dalam doa, dan nanti Pak Esra akan tutup dalam doa berkat. Kami mengucap syukur Tuhan buat diskusi sharing kami yang sekalipun topik pembahasannya serius, tapi kami santai untuk kami boleh ngobrolnya, sehingga diskusi ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, pengajaran, pengenalan, pengetahuan akan Tuhan yang lebih lagi supaya kami diperlengkapi. Tuhan memberkati hamba-Mu Pak Esra yang sudah menjadi saluran berkat buat setiap kami mengenai kebenaran Allah Tritunggal, supaya kami mengerti dasar-dasar kebenaran dengan benar, dan kami tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran akhir zaman yang sekalipun mungkin indah, tetapi kadang membawa kami ke dalam kesesatan. Tetapi biarlah kami mendapatkan pengajaran yang benar, bersumber dari kebenaran Alkitab, firman Tuhan, perkataan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati sahabat Ngobras dimanapun mereka berada, dan kiranya kami terus terkoneksi satu dengan yang lain. Sekalipun kami jauh, tetapi kami percaya pemberitaan firman Tuhan tidak akan pernah bisa dibatasi dengan ruang, jarak, dan waktu, dan kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami, dan kami siap menerima doa berkat. Silakan Pak Esra. Bagi semua anak Tuhan yang ada dalam acara ini, arahkan hatimu dan terimalah berkat darinya. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan kekuatan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Esra buat waktunya. Salam sejahtera buat sahabat Ngobras dimanapun Anda berada. Sampai ketemu minggu depan, masih dalam misteri Allah Tritunggal. Shalom. Shalom.